Ya, seperti yang kita rencanakan kemarin ya, ada beberapa tahapan ya. Tahap pertama orientasi ya. Yang kedua kemarin termasuk tentang tujuan mata kuliah ini. Dan yang kedua untuk 2 minggu ini antum mengajukan draft ya. Sebenarnya draft itu maunya saya yang lengkap. Nanti saya cek ya satu persatu. Setelah nanti draft itu selesai ya dalam bentuk yang bagus ya. Tapi memang ada beberapa judul yang memang kita perbaiki ya. Kemudian yang baru yang ketiga adalah melangkah ke betul-betul menyesuaikan keinginan dari jurnal yang terkait. Saya langsung saja ya langsung saya komentari saja ya dari beberapa yang sudah antum ajukan ya sampai sekarang ada 7 ya, 7 atau 6. Saya sampaikan. Pertama ini dulu aja. Ini kelihatan ya, ada 7 ya. Pertama punyanya Martin, nanti bagi yang belum bisa dicek ya. Yang kedua Adib Fatah, sebentar ya. Punyanya Martin itu yang nggak salah judulnya opini itu. Belum muncul, saya lihat dulu ya. Ini ketika bicara tentang pro kontra Islam moderat itu, ini pendapatnya siapa? Mungkin Martin bisa nyampaikan. Halo Martin, dengar suara saya? Martin, mana Martin? Oh ya, masih unmute silakan. Dari makalah yang ingin saya bahas itu saya mengambil Islam moderat. Di sini kan Islam moderat pendapatnya siapa? Pendapat perspektif Barat dan Islam. Enggak, kan ada namanya. Oh. Namanya itu gini, oleh Barat itu saya antum yang diwakili saya. Ini kan kita bicara filsafat. Oh, pemikiran orang kan. Barat itu misalnya home base, home base. Terus yang Islam itu siapa namanya? Imam Mawardi misalnya. Tadi jangan langsung Islam dan Barat itu enggak. Misalnya Islam moderat dalam pandangan siapa? Humbes, misalnya tentang John Locke sama Imam Mawardi gitu loh. Ya. Sehingga nanti jelas tidak terlalu luas. Yang dibahas itu kan bukan Islam moderatnya. Tapi adalah pikiran. Pikiran siapa? Pikirannya John Locke sama Imam Mawardi tentang Islam moderat. Kalau dalam filsafat itu yang menjadi objek utama itu tokohnya apa pemikirannya? Pemikirannya, Zat. Tokohnya. Pemikirannya itu menjadi yang kedua. Yang kita lihat itu apa-apa itu kan bisa pikirannya bisa macam-macam kan. Si siapa namanya? Si John Locke atau siapa itu namanya Imam Mawardi itu. Maka supaya tidak luas kita batasi menjadi cukup yang kita bahas Islam moderat. Kan banyak kan pikirannya. Imam Mawardi itu kan macam-macam. Itu yang saya maksud. Makanya ada kata kunci di sini ya. Misalnya Islam moderat, nanti jelas yang menjadi objek utamanya itu adalah apa misalnya? Yang Islam yang antum maunya siapa? Martin. Islam itu ada yang maunya satu aja ya, jangan banyak. Siapa?
menurut ini Ya, saya Dia Raswan, Zat. Dia Raswan. antum coba kirim melalui siapa? Melalui chat namanya itu. Misalnya Mawardi, terus dan yang barat siapa misalnya? Misalnya saya sebut John Locke gitu aja. Coba nanti antum perbaiki sendiri ya. Oh, siap, Zat. Nah, ini contoh ya. Ini yang utama itu ini yang kita bahas. Imam Mawardinya sama John Locke itu yang sekendernya itu justru Islam moderat. Kalau PMH dengan madhab itu justru yang kita bahas utama ini Islam moderatnya. Perspektifnya bisa macam-macam, tapi kalau akidah filsafat itu justru tokoh ini yang menjadi utama. Jadi, makanya nanti antum tuh kalau akidah filsafat pakar dalam siapa? Oh, misalnya pakarnya siapa yang dari Malaysia itu? Dosennya apa? Dosennya Ustaz Hamid itu siapa? Nakweb Al-Atas. Pakar dalam Nakweb Al-Atas. Bukan kok pemikiran anunya Islam moderatnya, bukan. Misalnya antum pakar dalam Imam Mawardi dan seterusnya. Gitu ya. Tolong ada pertanyaan dari siapa? Martin Perdana. Tidak ada, Zat. Ya. Ini belum lengkap ya, masih. Rencananya jurnalnya apa? Belum. Jurnal Fik Hukum, Zat. Oh. Rencana jurnal punyanya siapa itu? Itu Unisma, Zat. Fik Hukum. Nah. Oke. Nanti tolong dilampirkan ya apa template-nya, template atau apa tadi yang kita sepakati kemarin. Guidance itu loh, guide author ya. Guidance author. Ya, terus itu tolong disertakan. Nanti saya cara menilainya kan dari template antum, template-nya jurnal itu, bukan dari karangan saya. Gitu ya. Saya kira sekali ini yang saya bahas punyanya Martin Putra Pradana ya, tapi ini juga berlaku yang lainnya. Makanya saya ini menangkap ini masih belum menggambarkan apa namanya, apa yang dimau oleh jurnal hukum itu. Itu memang benar begini ya, dari segi karena ini kalau latar belakang nggak ada pendahuluan, ya nggak, Martin? Itu sebenarnya jurnalnya sudah hampir jadi, Ustadz. Cuma tinggal finishing. Jadi saya mengambil dari definisi beneran dari beberapa tokoh Barat, kemudian dikomparkan Islam. Terus apa unsur-unsur politik yang mempengaruhi term dari moderat sendiri, Ustadz. Nah, berarti itu. Nanti yang menjadi pemikir utama Martin Perdana itu. Sehingga yang tadi beberapa tokoh-tokoh itu hanya menguatkan pikiran antum. Itu yang belum. Nanti aja kalau buku antum sudah banyak, begitu Martin. Ya. Oh, siap. Antum juga, sekarang yang antum explore itu pemikiran tokoh. Yang antum maunya begitu, itu antum dominan pikiran antum. Sehingga beberapa pemikir tadi hanya sebagai penguat dari gagasan antum tentang Islam moderat. Bisa ya ditangkap. Saya supaya antum untuk sementara ini saya hanya mendorong antum untuk belajar kepada para tokoh-tokoh ini sebelum berpendapat. Coba apa sih maunya Imam Mawardi tentang, makanya ada poin yang penting yang harus antum eksplor tadi tentang apa? Tentang filsafat. Ini poin angin ya.
yang kita mau ya dari tugas ini ya. Nah, ini saya catat sekalian di sini. Yaitu mengeksplor ya. Mengeksplor ya gagasan tokoh. Martin kan belum tokoh kan? Belum, Mbak. Tokoh ya tentang filsafat politik. Saya nanti ingin tahu yang substansinya yang akan saya lihat itu aja nanti. Misalnya Imam Wardi itu tentang filsafat politiknya itu apa? Nanti saya kaitkan dengan teori-teori yang ada. Makanya kan di antara ya saya ingatkan kembali ya. Salah satu tujuan kita ya. Nah, ya. Itu kan menyandingkan ya. Salah satu tujuannya. Saya oke sini. Ini ya. Pertama menangkap esensi dari pertanyaan problem filsafat dapat mengartikulasi perbedaan atau persamaan isu-isu filsafat politik dari ilmu politik dan ilmu sosial atau kemanusiaan. Yang kedua adalah mengevaluasi sejumlah jawaban filosof politik atas pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat kekuasaan politik, organik dan seterusnya. Yang ketiga menyandingkan dan membandingkan pemikiran para filosof, ya kan? Nah, saya ingin tahu muncul filosof yang antum teliti itu siapa? Oh, Imam Mawardi. Oh, Ibnu Taimiyah. Untuk mahasiswa sementara nanti ya, kira-kira 15 atau 20 tahun lagi baru nanti saya sandingkan. Irfan Wahyu, Abdurrahman, itu kita sandingkan. 15-20 tahun lagi. Tapi setelah tentu melakukan penelitian-penelitian filsafat politik yang banyak, itu maksudnya di situ. Tapi yang saya maksud menyandingkan filosofi itu ya sekelas Imam Mardi, Naqib al-Atas, dan seterusnya. Itu ya, saya ingatkan kembali. Oke. Sekarang untuk siapa ini? Untuk Martin, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Nanti itu ya, ini muncul. Pertama yang ini nanti tolong dilengkapi ini, terus mengeksplor gagasan tokoh tentang filsafat politik ya. Nanti dibuat lengkap saja. Dibuat lengkap ya. Dan nanti judulnya diperbaiki apa ya. Dan dikumpulkan tidak harus nunggu ya. Dikumpulkan kalau sudah jadi. Kalau semakin cepat jadi kan semakin segera selesai kuliahnya. Itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke punyanya siapa ini? Adib ya, Adib apa? Atau yang lain ingin bertanya terkait dengan punyanya Martin tadi? Siapa ini? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke Adib Patah Suntoro ya. Yes, Oke. Di mute dulu, yang belum nggak nanya di mute aja. Oke. Enggak. Sudah ya, oke. Sekarang
pemikiran politik Islam, sebuah analisis pemikiran Ibnu Rabi mengenai hakikat negara. Ini sudah betul ya dari segi judulnya. Rencananya itu di jurnal apa? Adep Fatah Suntoro. Ada nggak Adep Fatah Suntoro? Ada Ustaz. Nah, silakan. Belum mengeksplor Ustaz. Nah? Belum eksplor jurnal apa gitu. Ya, judul sudah betul ya. Hanya memang pemikiran tulisan tentang hakikat negara. Iya sudah bagus. Berarti nanti antum melacak Ibnu Rabi ini yang penting, terus fokus mendalami, mengeksplorasi tentang hakikat negara ini. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah jurnalnya, rencana jurnalnya apa? Rencana jurnalnya masih belum Ustaz. Belum mencari gitu. Oh, belum. Nah, terus antum dari mana ini formatnya? Belum mencari. Ngarang ya. Makanya untuk menentukan berapa subbab ya. Ini kan judul ya. Masuk nulis judul ini apa seperti apa ya. Besar kecilnya. Masuk yang kedua ini gunakan pendahuluan atau latar belakang ya. Terus apakah ada begininya ya. Kan biasanya nanti kan kalau jurnal itu satu ya itu paling kan agak rata-rata. Nanti antum cek ya. Pendahuluan, terus kajian teori, metodologi, terus hasil kesimpulan rekomendasi sama daftar pustaka. Nah, ini mengarang antum ngarang sendiri. Ya, ini tiga. Makanya nanti formatnya kita ngikuti yang mereka. Gitu ya. Saya ambil contoh lagi aja. Sudah di-unmute dulu. Di-unmute dulu, oke. Ya, saya ya standar ya, artinya kita gunakannya itu pakai mereka. Atau yang kedua, kalau antum susah memahami memahami author hidden line ini ya, antum ambil aja salah satu arsip ya. Di sini kan ada arsip. Di arsip itu ya, terus katakanlah di edisi volume 36 ya. Antum misalnya ngambil jurnal tertentu ya. Coba antum ya. Terus di situ ya. Nah, itu nanti dicari aja salah satu judulnya ya. Itu diambil formatnya itu apa namanya? Format sistematika pembahasannya mereka itu apa? Itu aja diambil. Oh, pendahuluan. Ya. Ini saya ambil contoh aja ini. Ini investigative news of online media. Coba. Ini PDF-nya. Saya kira di semua jurnal nanti mengambil begitu. Seperti tadi Martin ngambil yang punyanya jurnal fikih hukum ya. Yunisma itu memang ngambil template-nya bisa, tapi juga kalau antum agak susah diambil aja salah satu jurnal yang sudah dimuat di situ.
Oke ya. Berarti kan ini introduction ya. Ini jelas standarnya. Judul dengan penulisannya itu ini diperhatikan. Nama penulis, terus fakultasnya mana. Berarti antum kan memunculkan nanti fakultas apa? Pasca sarjana bidang gontor, gitu kan. Terus nanti alamat emailnya antum lihat. Oke. Terus abstrak, keywordnya, terus introduction. Di situ kan setelah introduksi kan sebelum ini kebetulan langsung riset metodologinya. Kemudian setelah itu riset dan discussion dibahas di situ. Buat judulnya masing-masing. Dan press conference. Terus discussion-nya. Oke. Nah, itu dilihat conclusion. Setelah discussion, conclusion, terus setelah itu ini penghargaan pihak-pihak terkait. Apa namanya, rekomendasi. Terus daftar pustaka. Mutlak ya di ini nanti di yang punyanya Unisba itu juga begitu. Ini kelihatan nggak yang saya buka ini? Mimbar. Nah, ini kelihatan ya? Inilah yang sama. Antum membuat aja, mencari, melihat yang subbab-subbabnya ini ya di beberapa. Oke, saya kembali ke tulisan antum tadi. Ini judul sudah benar, hanya format penulisannya. Dapat nanti mengacu kepada jurnal yang ingin antum maksud tadi. Oke, silakan. Ini tadi siapa? Adib ya, Adib Patah Suntoro. Mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Adib mana? Adib Patah Suntoro. Hadir. Silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Ya, ini mau mendalami lagi saat karena kan masih secara umum. Ya. Itu juga kesimpulannya baru sementara seperti itu. Yeah. Hanya nanti di sisi filsafat politiknya jangan sampai hilang ya. Ini yang saya minta. Oke. Sekarang kita masuk ke nanti saya kembalikan lagi ke antum. Sekarang masuk ke Amir Sahidin ya. Amir Sahidin ada ya? Hadir, Ustaz. Amir Sahidin. Judulnya sudah betul ya. Relevansi konsep pelembagaan Kementerian Amawardi terhadap sistem negara modern. Yang penting ada namanya tokoh filosof tadi ya, yang perlu dibandingkan. Jangan sampai ini nggak adanya, ya ini nggak ada. Nah, untuk saya sementara itu, karena terkait dengan yang tadi, membandingkan para filosof, atau yang kedua itu latar belakangnya, saya masih menuntut antum belajar kepada para tokoh-tokohnya. Terus pertanyaan saya, ini jurnalnya, ini mengacu ke jurnalnya siapa ini? Belum. Ini saat kemarin mencari-cari jurnal gitu saat kemudian kalau mengacunya belum ini sih saat belum mungkin belum terlalu sesuai juga. Kemarin saya lihat di Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat Surakarta, Yayen. Kemudian saya juga melihat di Sakofah punyanya Ustadzah Rusdadiana.
Ya. Al-A'raf Sinta berapa? Kurang tahu Ustaz ya. Sari Sinta ya? 2. Hah? Bukan Al-A'rafnya. Belum tahu Ustaz Sintanya. Sakofah itu masih belum clear ya Sintanya. Mestinya Sinta 2 ini belum clear. Kurang apa gitu loh. Coba ini di setiap cari jurnal itu dicari. Yang Yunisma tadi Sintanya berapa? Si siapa? Marti. Sinta 4. Oh, Sinta 4. Ya, nggak apa-apa. Mau kita yang Sinta 2, Sinta 1. Oke ya. Terus ada yang disampaikan, ini judul sudah betul. Hanya nanti antum mengikuti apa maunya jurnal itu. Ya, biar saya izin. Dan ini biasanya mutlak nanti yang antum tampilkan itu pasca sarjana. Pasca sarjana, hanya nanti namanya jangan antum saja. Nanti kita bagi dulu ya. Nanti yang dengan Ustazah Rusda Diana siapa, yang dengan saya siapa, dengan Latif siapa, nanti akan kita bagi ya. Setelah nanti antum dikumpulkan ini nanti saya sampaikan, biar belum milih dengan siapa ya. Saya sampaikan. Itu ya. Iya Ustaz. Ada yang disampaikan nggak, Amir Saidin? Ya, berarti antum nyari jurnalnya ya. Iya Ustaz. Dilengkapi itu. Biasanya kan karena biografinya ini yang antum sudah jadi banyak. Tapi sebagai sebuah usaha sudah bagus ya, alhamdulillah. Oke ya, sekarang kita masuk ke yang keempatnya. Kita masuk, ini sudah ke Abdurrahman ya. Al-Mawardi juga ya. Silakan, mungkin apa yang ingin disampaikan? Abdurrahman. Konsep kepemimpinan Islam telah atas pemikiran Mawardi, itu betul ya? Ya. Tentang mengkaji tentang teori kepemimpinan Islam yang versi Al-Mawardi. Nah. Terus jurnalnya sudah ketemu belum? Kalau lebih spesifiknya belum bisa, cuma ada ancang-ancang di jurnal Al-Adalah atau Imaroh. Oke. Di Sinta 4. Sinta berapa itu? Al-Adalah Sinta berapa? Sinta 4 semua itu yang Al-Adalah sama Imaroh. Kenapa antum kok underestimate ya? Ya, masih belum lihat yang Sinta 3. Cari yang 2 gitu loh, nanti bermanfaat untuk dosennya juga. Siap Ustaz. Gak apa-apa. Antum nggak saya tuntut harus ini. Cari aja yang Sinta 2 ya. Sinta siap Ustaz. Ya, nanti coba tak cari. Cari jurnal. Antum ya bermanfaat, dosennya juga mendapatkan barokah. Namun Ustaz. Jurnal 2 ya. Iya Ustaz. Yang penting nanti antum sudah terontong misalnya submit itu nggak apa-apa. Kan ya, yang saya nilai nanti kan antum sudah submit, sudah lengkap. Lah nanti antum akan melakukan korespondensi. Nanti penulisnya dosen sama antum. Antum yang korespondensi ya, autor korespondensi itu sama dengan penulis pertama juga. Jurnalnya diusahakan Sinta 1 dan 2. Enggak apa-apa, antum belajar itu. Bagus. Antum sudah punya gagasan, tinggal nanti maunya mereka apa. Ikuti aja. Masih muda-muda itu yang berani, Sinta 4, Sinta 6, mau ngapain. Ya. Terus nanti kaedah penulisan, apa itu, ikuti mereka nanti. Oke. Mungkin yang lain ada yang disampaikan?
Oke ya. Tidak, saya kira sudah cukup ini ya. Judulnya sudah. Yang penting ada filosofi. Kemudian Amir. Ya. Ada Amir. Amir Reza Kusuma ya. Ada Amir Reza Kusuma? Halo? Amir Reza ada enggak? Belum. Iya. Tadi itu. Belum hadir? Amir Reza? Amir Reza. Ada? Amir Reza. Hubungan Islam dan politik di Indonesia perspektif Hasan Al-Banna. Ini betul ya. Abstrak sudah, terus pendahuluan. Ini enggak ada ya orangnya? Hanya jurnalnya, dia jurnal mana? Ya. Penulisannya ini masih belum ada ini. Mbak. Sudah enggak ini ya punya saya. Oke. Tapi orangnya enggak ada ya. Tapi saya lanjut ke berikutnya. Yaitu Irfan Wahyu. Ada ya? Irfan Wahyu. Hadir Ustaz, yang bikin novel. Ya. Konsep pengangkatan pemimpin dalam Islam, studi perbandingan pemikiran antara Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Ya, enggak apa-apa. Judulnya begini, hanya apa? Si pertanyaan saya ini jurnalnya sudah belum? Mungkin kalau paling rendahnya Ittihad Ustaz. Kalau minimal Ittihad ya. Berapa ini cintanya? Cintanya paling Ittihad. 3 atau 4 gitu. Cari dulu yang anu, kok cari kok masih rendah ya. Nah, Cari Sinta 1 atau 2 dulu ya. nah baik Ustaz. Novel. Pokoknya antum sudah submit itu sudah bagus. Submit itu ngirim, sudah dikirim. Nanti akan ada proses. Karena kalau nunggu antum sampai dipublis, kalau bagus ya Sinta 1, 2 itu butuh waktu 6 bulan, 3 bulan, kan semester depan. Antum sudah sampai submit itu, terus ada beberapa, sudah ada semacam korespondensi dengan redaksi sekitar 2-3 kali itu tentu sudah kita hargai ya. Itu ya. Tapi minta yang 1-2 bro, nanti biar. Jangan anu dong, apa? Yang muda-muda itu yang berani gitu maksud saya, jangan. Saya kan nggak ada orientasi, kita kan tidak harus dipublisnya, tapi proses antum untuk ke itu loh yang saya hargai. Proses antum ke jurnal itu loh. Dan antum nanti kan dituntut. Nah, di S2 lulus S2 ini kan akan dituntut. Gitu ya. baik Ustaz. Yang berani aja, minta yang 1-2 semua. Saya nggak terima yang 4-5 ya. Baik. Yang 3-4 nggak saya terima. Minta yang 1-2 ya, oke? Nanti saya cek. Oke. Kita masuk ya. Yang ke berapa ini? Terakhir ya, Haris ya tadi. 7 ya. Hadir Ustaz. Ya. Ini saya buka dulu. Si judul ya.
Tauhid sebagai dasar negara, studi analisis pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Antum membayangkan di mana ini? Antum coba cerita. Oh ini ya? Ada. Enggak usah. Kan enggak ada ini nanti. Ini enggak diminta malah sama jurnal. Hah? Iya. Ya, ini enggak usah ini malah. Nah, antum cerita dulu sama saya. Jurnalnya sudah belum? Belum dapat, Ustaz. Ya, belum ya, berarti jurnal belum. Oke, sekarang antum cerita dulu, maunya apa? Jadi pembahasan jurnal tersebut mengenai tauhid sebagai dasar sebuah negara, Ustaz. Karena dasar negara itu merupakan ideologi filosofis, Ustaz. Ide filosofisnya. Enggak, yang saya tanyakan gini. Tauhid sebagai dasar negara itu pernah ada di mana? Ada di negara Islam, Ustaz. Contohnya siapa negara Islam? Sekarang pernah ada di mana? Jika secara teori ada, Ustaz. Iya, ada di mana? Saya ingin nanyakan. Saya serius nanya. Saudi, Ustaz. Saudi. Bertauhid. Dasarnya Islam apa anu? Dasarnya enggak ada dasar negaranya. Saudi. Antum nggak kurang anu. Ini ya, konstitusi Yahudi Arab Saudi bukan tauhid. Anu di sini ya. Oke. Islam sebagai dasar negara. Ya kan? Iya. Islam bukan kok tauhid. Islam sebagai dasar negara Saudi. Al-Quran dan Sunnah merupakan undang-undang dasar. Sedangkan syariah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah pengadilan syariah. Enggak ada kan? Tauhidnya tadi. Jika dikatakan nanti agak berat loh nyarinya ini. Diganti aja. Malah gini aja. Dasar negara. Ya, konsep ini aja, konsep dasar negara, studi analisis pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Ya, gitu ya. Halo? Gimana Sat tadi konsep dasar negara, studi analisis pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Gitu ya. Baik, Sat. Ya. Tapi yang mutlak itu jurnalnya ya. Jurnal antum nggak ada acuannya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu semua ya, untuk semua teman itu jurnal itu mutlak. Itu ya. Kalau antum nggak usah harus nunggu seminggu depan ya, selesai antum buat langsung di store ke saya. Kalau antum saya sudah nyaman, antum bisa melangkah ke sini. Kedua, jurnalnya Sinta 1-2 ya. Pokoknya nanti antum sudah bisa submit, terus sudah korespondensi paling enggak 2-3 kali dengan redaktur, itu sudah anggap selesai. Kuliah antum ya, sudah lulus lah. Nah, publikasinya ya itu bonus saja. Bonus antum sama bonusnya dosen. Tapi nanti antum yang harus menyelesaikan sampai publis ya. Tapi kuliah nanti hanya sampai submit ya dengan beberapa kali korespondensi. Saya kira itu ya. Untuk kuliah kita mungkin ada pertanyaan dari antum.
Silahkan. Cukup ya? Kalau cukup, saya absen dulu.